Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ellen Francisca Yuliana, NIM 109200002 dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan mempraktikkan mengenai pertolongan pertama pada keracunan dengan mata kuliah keterampilan dasar praktik kebidanan. Menurut Junaidi tahun 2011, keracunan ini makanan adalah suatu penyakit yang terjadi setelah menyantap makanan ataupun minuman yang mengandung racun berasal dari bahan yang beracun yang terbentuk dari pembusukan makanan dan bakteri apa saja dan tanda gejala pada keracunan ini berdasarkan makanan yang dikonsumsi. Makanan dikonsumsi ini kita simak tanda dan gejala keracunannya berdasarkan makanan yang dikonsumsi ada 4. Yang pertama, keracunan jamur. Ditandai dengan gejala mual, keluar ludah, riba banyak muntah, sakit perut, diare, sesak nafas, sakit kepala kunang-kunang, sampai ada yang meninggal. Kemudian yang kedua, keracunan jengkol. Gejalanya yaitu sakit perut, tidak bisa kencing atau bisa kencing tapi keluar darah. Dan gejala yang ketiga yaitu adalah keracunan tempe bongkrek. Gejalanya bervariasi, mulai dari mual muntah, sakit perut, kejang, hingga meninggal. Kemudian yang terakhir yaitu keracunan umbi-umbian. Gejalanya mual dari mual muntah sampai kejang-kejang tergantung jumlah pada racun yang masuk ke dalam tubuh konsumsi. Pertolongan pertama pada keracunan makanan adalah dengan minum air putih yang banyak-banyaknya dan pemberian larutan air yang telah dicampur dengan garam. Lalu, untuk tindakan kegawat daruratannya, yang pertama yaitu tindakan untuk menolong jiwa korban atau pre-hospital keadaan korban saat ditemukan apakah pada korban ini sadar bahwa kesadarannya ini menurun ataupun tidak sadar sama sekali. Ataupun pada pasien ini shock atau di delirium merebut bahkan malah kejang-kejang perlu mendapatkan prioritas pertama dalam menolong korban. Tindakan yang dapat dilakukan pada keadaan ini juga pertolongan pertama ditidurkan korban terlentang dengan kepala dimiringkan. Kemudian yang kedua, bersihkan jalan nafas termasuk mulut, hidung, dan bagian yang belakang mulut. Dari lendir saat pasien muntah, ludah, sisa racun, kemudian jika masih ada yang terakhir kirim segera ke rumah sakit sambil terus menolong pernafasan dengan nafas buatan jika diperlukan pada pasien. Pada pengiriman ke rumah sakit ini sebaiknya disertai bahan yang dapat dianalisa untuk menunjukkan jenis racunnya, kemudian hal seperti muntahan sisa racun, kemudian tempat penyimpanan racun yang diperkirakan seperti botol dan lain-lainnya. Gejala yang mungkin saja muncul beserta tindakan untuk menolong korban yang pertama, hiperaktivitas dan delirium. Penderita ini akan sulit diatur. Tindakan yang perlu dilakukan ialah lindungi penderita dari trauma fisik seperti jatuh memukul dan merusak sekitarnya. Yang kedua, shock keracunan. Dan gejala shock terjadi tiba-tiba karena terjadi kekurangan darah di otak atau hipoksia, pernafasan terganggu, berat, bau, tidak enak yang menyengat. Tindakan gawat darurat ini meliputi tidurkan dengan kepala lebih rendah sambil dilakukan pertolongan pernafasan, segera dikirim ke rumah sakit terdekat. Kemudian yang ketiga, kejang-kejang. Makanan atau bahan-bahan beracun tertentu dapat menyebabkan kejang, misalnya amfetamin, stretching, metal, HDD, teh. Tindakan yang dapat dilakukan pertolongan dengan sesedikit mungkin merangsang korban dengan manipulasi atau merangsang sinar cahaya. Kemudian selanjutnya, penanganan keracunan makanan dengan tindakan gawat darurat sesuai keracunan. Penanganannya adalah sebagai berikut: tidurkan korban dengan kepala mirip, lakukan usaha untuk memutahkan dengan menyentuh dinding belakang faring. Kemudian jangan lakukan pada keracunan bahan-bahan korotif dan korban yang tidak sadar atau delirium. Selanjutnya, berikan absorben seperti arang aktif atau susu. Kemudian yang ketiga, pencegahan absorbs. Lebih lanjut pada keracunan peroral membuat
Keracunan yang sudah terlanjur ditelan dapat dilakukan dengan cara menyentuh dinding faring atau dengan cara memberikan reumatika. Hal tindakan yang diberikan pada penderita yaitu yang sadar. Kemudian yang keempat, tindakan gawat darurat di rumah sakit ialah dengan terapi untuk penggantian cairan yang hilang terapi. Antibiotik yang sering diberikan kepada pasien keracunan adalah sefiksi. Obat tersebut bekerja menghambat pertumbuhan bakteri yang masuk menginfeksi tubuh obat. Antibiotik juga dapat berfungsi apabila gejala keracunan makanan disebabkan oleh infeksi parasit. Apakah keracunan makanan ada dampaknya? Tentu ada, yaitu pada dehidrasi. Sindrom hemolitik aerobik dehidrasi adalah kondisi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang didapatkan pada keracunan makanan, cairan yang hilang karena muntah dan diare yang berlebih. Sedangkan sindrom hemolitik aerobik atau adalah kumpulan gejala yang disebabkan oleh pecah atau rusaknya sel darah merah. Baik, itulah presentasi dari saya mengenai pertolongan pertama pada keracunan. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom.